Assalamualaikum, nama saya Aas Rosita. Saya sangat senang menjadi guru kalian di tahun ini. Jadi, ayo kita belajar PKN bersama ya. Bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sehingga pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Adapun tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, anak-anak, ini ada video, yuk kita simak usulan dari Insinyur Soekarno dalam merumuskan dasar negara. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak video tadi, Pancasila yang ada saat ini merupakan usulan dari Insinyur Soekarno yang disepakati oleh peserta rapat. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup adalah sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya,
Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama yaitu 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaannya yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu. Selanjutnya, gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh, sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat yaitu 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Ketiga, Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Ini contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat, yaitu 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Menjaga keamanan lingkungan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat yaitu 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat yaitu 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. 4. Mengikuti dalam kegiatan gotong royong. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan mengenai makna, lambang,
serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang kita membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila adalah 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya Pancasila mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ini disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan, sebagai acuan untuk pembangunan. Pancasila sebagai ideologi NKRI. Ideologi artinya ide, gagasan, atau keyakinan. Pancasila sebagai pandangan hidup, keyakinan hidup, ajaran hidup, atau jalan hidup yang bisa disebut way of life. Berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman serta petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itulah materi mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila telah disampaikan. Anak-anak, cukup sekian ya pertemuan kali ini. Atas semangat perhatian antusias kalian, terima kasih ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.